Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jumpa lagi dengan Bapaknya Vito di program 5M 1D. Menjaga jarak yang aman dengan sekitar, mencuci tangan bila mana sebelum dan sesudah beraktivitas, kemudian memakai masker, apalagi kalau bepergian atau berada di tempat yang ramai, mengurangi mobilitas dan interaksi yang tidak perlu, dan menjauhi kerumunan serta doa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dari sudut pandang keluarga yang salah satu anggota keluarganya pernah mengalami paparan COVID dalam waktu yang lama. Nah, begini Bapak Ibu. Di tengah masyarakat ini sekarang masih ada pernyataan atau ungkapan tentang tidak mau di-COVID-kan. Jadi kisahnya ketika ada orang yang mengalami gejala umum seperti demam, panas tinggi, batuk-batuk dan seterusnya, itu yang sebetulnya sangat baik kalau segera menuju ke layanan kesehatan untuk memeriksakan diri, tapi mereka menolak untuk pergi ke layanan kesehatan karena tidak ingin di-COVID-kan. Begitu juga ketika ada orang yang mengalami gejala-gejala yang cukup serius dengan gejala yang merupakan gejala umum paparan corona, mereka menghindari rumah sakit karena juga itu tadi, mereka tidak mau di-COVID-kan. Mengapa kata-kata di-COVID-kan ini bernuansa negatif? Ya itu tadi, karena orang berpikir bahwa kalau dia mengalami gejala-gejala yang seperti panas tinggi, batuk-batuk, itu sudah langsung pasti rumah sakit akan memvonis dia sebagai penderita COVID-19. Padahal menurut pengalaman kami selama bulan Juli, Agustus, September tahun 2021, di mana keluarga kami bersentuhan dengan COVID-19 itu, pernyataan tentang di-COVID-kan yang bernuansa negatif tadi tidak selalu benar. Memang ketika orang pergi ke rumah sakit dengan gejala-gejala umum seperti panas tinggi, batuk-batuk dan seterusnya, dia akan dites. Ingat itu, rumah sakit tidak akan gegabah untuk memvonis seseorang terkena penyakit apa tanpa melalui tes. Jadi dites dulu, ada swab dan seterusnya, ada juga yang dinamakan PCR itu. Ketika seseorang ternyata negatif, baik tes swabnya maupun PCR-nya, tentu saja dia akan dirawat di bangsal yang biasa. Sementara kalau dia memang terpapar COVID, dia akan disarankan kalau gejalanya masih ringan untuk melakukan isolasi mandiri. Sementara kalau gejalanya sudah cukup serius, dia disarankan untuk isolasi di rumah sakit rujukan. Itu semua demi kebaikan penderita, orang yang terpapar COVID-19. Rumah sakit tidak akan serta-merta atau gegabah memvonis seseorang tanpa tes dulu. Mengapa demikian? Karena dengan tes itu memungkinkan rumah sakit atau layanan kesehatan mengerti sebenarnya apa yang tengah dialami oleh si pasien, dan juga itu juga demi keamanan, demi kesehatan nakes yang bertugas pada saat itu. Ya toh? Kalau memang ternyata dia pasien yang ditangani itu terpapar COVID, tentu saja kan dia akan menggunakan APD yang diperlukan untuk merawat dia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita atau ada anggota keluarga kita yang
mengalami atau menderita gejala-gejala simptom seperti panas tinggi, diare dan seterusnya, batuk-batuk, itu saya kira sangat tepat kalau kemudian bergegas ke layanan kesehatan untuk memastikan apakah terpapar atau tidak. Jadi tidak usah takut bahwa akan langsung divonis COVID. Toh, kalaupun ternyata memang benar terpapar COVID, pemerintah telah menjamin akan merawat, akan memberikan layanan kesehatan pada para penderita ini sampai dia negatif, seperti yang dilakukan terhadap adik saya. Sementara kalau ibu saya mengalami isolasi mandiri di rumah, itu dia dirawat oleh keluarganya, tetapi obat-obatan dari pusat kesehatannya. Sementara adik saya yang diisolasi, obat-obatan dari rumah sakit, begitu juga hal yang lain. Pemerintah sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Jangan khawatir. Periksakan diri manakala kita mengalami gejala-gejala yang mencurigakan. Tidak perlu takut untuk divonis COVID. Kalau memang bukan COVID, pasti kita akan diperlakukan sebagaimana pasien yang bukan COVID. Kalau kita memang terpapar, kita akan diberikan layanan yang tepat sebagaimana halnya seseorang itu menderita COVID. Begitu ya, tetap semangat, salam sehat.